Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Profesor Dr. Uwais Amaliyah MAG, dan Ibu Diana Mutia Habibati SE SYMH. Kami dari kelompok 5 dalam materi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dengan anggotanya yaitu Muhammad Fahril Umam, Lutfia Amnah, Siti Nuraisyah, dan Lukman Nur Hakim. Profil singkat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ia mempunyai nama lengkap Abdurrahman Abdul Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya. Sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu ia menjabat sebagai qadhi di Mesir. Ketika Ibnu Khaldun berumur 18 tahun, lalu Ibnu Khaldun hijrah ke wilayah Maghrib pada tahun 750 Hijriah. Sejak saat itulah Ibnu Khaldun terjun dalam dunia politik. Fase birokrat dan politisi. Pada masa pemerintahan Tafkarin 751 Hijriah atau 1350 Masehi, Ibnu Khaldun berhasil menduduki jabatan pertamanya sebagai Kitabah al-Alamah, yaitu jabatan terakhir setelah ditaklukkan oleh Abu Zaid. Pada tahun 755 Hijriah, ia akhirnya diangkat menjadi anggota Majelis Ilmu Pengetahuan dan dipenjara selama 21 bulan tetapi berhasil bebas. Lalu pada tahun 763 Hijriah atau 1362 Masehi, Ibnu Khaldun kemudian memutuskan pergi ke Granada atau Spanyol. Lalu di Granada, Ibnu Khaldun diangkat oleh Sultan Bahi Ahmar sebagai duta kerajaan di Castilla. Fase penulisan kitab. Ibnu Khaldun kembali ke Maghribi dan diterima oleh Sultan Abu Hammu pada Hari Raya Idul Fitri tahun 766 Hijriah atau 1374 Masehi. Begitu menginjakan kakinya di Tilmisan, ia berjanji tidak akan terjun ke dunia politik lagi. Namun, Sultan Abu Hammu memberinya tugas untuk mendatangi kabilah daerah agar mereka tunduk kepada pemerintahan Abu Hammu. Ibnu Khaldun tinggal di Kolat, Ibnu Alamah sampai tahun 780 Hijriah atau 1378 Masehi. Di sanalah ia mengarang kitab Al-Ibar. Tahun 780 Hijriah, Ibnu Khaldun kembali ke tanah air di Tunisia. Tahun 784 Hijriah atau 1382 Masehi, ia pindah ke Iskandaria atau Mesir dengan tujuan menghindari kekacauan dunia politik di Maghribi. Setelah sebulan di sana, ia pergi ke Kairo. Fase menjadi pengajar, hakim negara, dan wafat. Pada tahun 786, ditunjuk oleh Raja Mesir Zahir Barkuk sebagai dosen dalam ilmu fikih mazhab Maliki di Madrasah Al-Qohmiyah. Tahun 787 Hijriah sebagai guru di Madrasah Zahiriyah Bukukiyah dalam ilmu fikih Malik. Pada tahun 791 Hijriah, Sultan memintanya sebagai guru hadis, di mana kitab pegangannya menggunakan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Pertengahan kedua tahun 801 Hijriah, setelah 14 tahun disingkirkan dari jabatan, Ibnu Khaldun kembali diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan. Bulan Muharram 803 Hijriah, 3 bulan setelah kepulangannya dari Baitul Maqdis, ia mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua pengadilan kerajaan. Setelah kembali ke Kairo,
Ia ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai ketua pengadilan kerajaan dan tetap dalam jabatannya hingga akhir hayatnya. Ibnu Khaldun meninggal pada tanggal 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi dalam usia 74 tahun dalam Masehi atau 76 tahun dalam Hijriah. Karya-karya Ibnu Khaldun. Yang pertama ada kitab Al-Ikhbar. Nama lengkap kitab ini adalah Al-Ikhbar wa Diwan Al-Mumtada wa Al-Khobar fi Al-Ayan wa Al-Ajam wa Al-Barbar wa man asrohum min zawi as-Sultan Al-Akbar. Kedua, kitab Muqaddimah. Naskah pertama Ibnu Khaldun dihadiahkan kepada Sultan Abu al-Abbas, yaitu Sultan Tunisia. Naskah yang terakhir dikenal sebagai naskah Farisi, yang kemudian menjadi rujukan naskah-naskah perpustakaan di Eropa. Tahun 1858 Masehi, Etienne Marquetremere, seorang orientalis Prancis, mempublikasikan kitab Muqaddimah dalam versi aslinya berbahasa Arab di Paris. Muqaddimah dalam bahasa Turki terbit tahun 1860 Masehi atas usaha Cevdet Pasha setelah sebelumnya merevisi hasil dari Mehmet Pirizada yang terlebih dahulu menerjemahkan dalam bahasa Turki. Kitab Muqaddimah terbit di Mesir tahun 1858 Masehi atas usaha Syekh Nars Al-Huruni. Sementara di Beirut, cetakan pertama kitab Muqaddimah baru terbit tahun 1879. Setelah setahun terbit dalam bahasa Prancis, muncullah terjemahan dalam bahasa Inggris tahun 1958 Masehi atas usaha Franz Rosetta dalam 3 jilid. Kitab At-Ta'rif, yang merupakan kitab autobiografinya. Semula diberi nama Kitab At-Ta'rif Ibnu Khaldun Mu'alif Hazah Al-Kitab. Setelah direvisi dilengkapi pada tahun 798 hingga 808 Hijriah, karyanya diganti dengan memberi nama At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun Mu'alif Hazah Al-Kitab Warihtatu Garban wa Syarqon dan dijadikan lampiran kitab Al-Ikhbar. Dalam karyanya ini tidak hanya mengungkapkan tentang dirinya, tetapi juga tokoh-tokoh Islam dalam kehidupan politik pada masa itu di daerah Maghribi. Diuraikan pula peristiwa yang sebagian besar ia alami, kaidah-kaidah yang disusun, dan surat-surat yang beliau kirimkan atau yang beliau terima. Beliau meneruskan buku kecil yang dikemukakan dalam kitab At-Ta'rif. Buku kecil yang menguraikan secara rinci negara Maghribi atas permintaan Timur Leste saat bertemu di Damaskus. Konsep uang, stabilisasi moneter, dan teori pembangunan ekonomi. Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di mata Ibnu Khaldun, dua logam, emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam ini diterima sebagai alat uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuatif subjektif. Ibnu Khaldun meramalkan kedua barang ini akan mengambil tempat terpenting di dalam dunia perekonomian. Ialah melayani 3 kepentingan. Pertama, menjadi alat penukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha. Kedua, menjadi alat perhubungan seperti devisen atau koniah. Ketiga, menjadi alat simpanan di dalam bank-bank atau zakhirah.
Inilah analisa Ibnu Khaldun sewaktu emas dan perak baru merupakan dinar dan dirham. Ibnu Khaldun mengetahui dunia akan meninggalkan zaman tukar-menukar barang menjadi zaman jual-beli dengan perantara uang. Stabilisasi moneter. Standar moneter diartikan sebagai sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang. Dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan menjamin serta menjaga operasi pasar yang adil dan teratur. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam perekonomian. Di antaranya, 1. Dalam mekanisme pasar. Kedua, pemerintah menciptakan institusi pengawas pasar atau hisbah untuk menciptakan mekanisme pasar yang adil dan teratur serta pengaplikasian hukuman terhadap penyimpangan pasar. Ketiga, mengenai keuangan publik. Ibnu Khaldun memandang perlunya penetapan beban pajak yang rendah pada rakyat terkait dengan penerimaan pajak. Keempat, terkait dengan penelitian, yakni tentang uang. Ibnu Khaldun memandang perlunya pemerintah menjaga stabilitas pasar dengan menjamin stabilitas nilai mata uang dan mengontrol ekspansi mata uang. Teori pembangunan ekonomi. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi antara lain: pertama, tabiat manusia dari produksi. Kedua, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia. Laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Ketiga, organisasi sosial dan produksi. Melakukan produksi bagi manusia sangat penting. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, maka ia harus makan. Ia juga harus memproduksi makanannya, karena hanya dengan tenaganya ia tetap bisa mendapatkan makanan. Yang keempat, organisasi internasional dari produksi. Sebagaimana terdapat pembagian kerja di dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja secara internasional. Mekanisme pasar. Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Perkembangan dan popularitas kota menyebabkan bertambahnya barang kebutuhan pokok dan pola pengaruh produksi karena pajak pada sisi penawaran. Apa saja faktor-faktor penawaran? Yaitu ada 5. Yang pertama, permintaan. Yang kedua, tingkat keuntungan relatif. Yang ketiga, tingkat usaha manusia. Yang keempat, besarnya tenaga buruh, termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang kelima, kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Setelah pembahasan faktor penawaran, tentunya ada faktor permintaan. Menurut Ibnu Khaldun, diantaranya: yang pertama, pendapatan. Yang kedua, jumlah penduduk. Yang ketiga, kebiasaan atau adat istiadat masyarakat. Dan yang keempat, pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Keuangan publik. Menurut Ibnu Khaldun, keberadaan Departemen Perpajakan sangat penting bagi kekuasaan raja, sebelum Adam Smith yang terkenal dengan hukum pajaknya. Ibnu Khaldun juga menekankan prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa penetapan dan pembebanan pajak harus sesuai dengan syariah. Ia menggambarkan bagaimana pengaruh pajak terhadap insentif dan produktivitas. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menganalisa efek dari pengeluaran belanja pemerintah dalam perekonomian, yang nantinya dipelajari oleh Keynes. Pendapat Ibnu Khaldun bahwa kekayaan suatu negara tidak dilihat dari banyaknya uang yang beredar, tapi dilihat dari neraca pembayaran yang positif, serta tingkat produksi di negara yang bersangkutan. Terkait dengan permasalahan penentuan standar nilai uang oleh suatu pemerintahan, Indonesia memiliki kebijakan tersendiri. Dalam hal ini, pemerintah memberlakukan uang kertas, sementara yang dijadikan standar nilai uangnya adalah dolar Amerika Serikat. Sistem perbankan Indonesia
terutama menyangkut kebijakan moneter, benar-benar diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Sekarang ini, dolar dijadikan sebagai standar nilai uang. Saat ini, uang, emas, dan perak untuk dijadikan sebagai alat transaksi, seperti perum, pegadaian yang mengeluarkan ONH dan dompet duafa. Berdasarkan konsep Ibnu Khaldun tentang uang, maka dapat diterapkan dalam kebijakan moneter di Indonesia. Artinya, penggunaan emas dan perak tidak mutlak dijadikan sebagai mata uang, tapi tetap harus dijadikan sebagai standar nilai uang.